Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu dan mengalami betapa manusia itu mudah sekali berubah. Pepatah dalam bahasa Jawa mengatakan, esok dele sore tempe. Tentu bukan hanya berbicara tentang proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe yang mungkin saja terjadinya pada hari yang sama. Paginya masih kelihatan kedelai, tapi sorenya sudah menjadi tempe. Melainkan menggambarkan manusia yang mudah berubah. Kata-kata, janji, dan komitmennya bisa berubah, bahkan dalam waktu singkat. Mungkin ia tidak mampu memegang kata-kata, janji, atau komitmennya itu. Saat mengucapkan, ia tidak membayangkan alangkah sulitnya untuk dilakukan. Atau mungkin ia sekedar mengucapkan untuk melegakan hati orang lain, tapi ia tidak bermaksud sungguh-sungguh mau melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik jika kita membaca Matius 16 ayat 18 dan Matius 16 ayat 23. Ternyata sebutan bagi Petrus berubah dalam waktu singkat, dari batu karang menjadi batu sandungan. Mari kita baca Matius 16 ayat 18 dan 23. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus disebut batu karang oleh Yesus setelah Petrus mengaku imannya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saat orang-orang lain mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Pengakuan iman Petrus luar biasa. Ia percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata batu karang dalam bahasa Yunani adalah Petra. Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus adalah batu karang. Tetapi mengapa tidak lama kemudian, mungkin dalam beberapa hari saja, si batu karang berubah menjadi batu sandungan? Tidak lain karena Petrus tidak dapat menerima pemberitahuan Yesus bahwa ia harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Baginya hal itu tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin seorang Mesias menderita dan dibunuh? Mesias harus menang dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti zaman Raja Daud. Oleh karena itu Petrus menegur Yesus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Teguran Petrus ini berdasar pada konsepnya sendiri tentang seorang Mesias, yang ternyata tidak sama dengan pemberitahuan Yesus tentang apa yang akan dialaminya. Dan Petrus bersikeras memaksakan pendapatnya dan tidak mau tahu terhadap apa yang dikatakan Yesus. Maka Yesus pun berbalik menegur Petrus,
bahkan menegur dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus yang baru saja disebut batu karang, sekarang disebut batu sandungan, yang menghalang-halangi rencana Yesus sebagai Mesias yang menderita, mati dan bangkit. Mengapa Petrus ditegur dengan keras? Karena ia memiliki konsep yang didasarkan pada apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Konsep manusia tentang Mesias yang hebat dan jaya berbeda dari konsep Allah tentang Mesias yang menderita, mati dan bangkit. Manusia harus menyesuaikan diri dengan Allah dan bukan sebaliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang rawan berubah-ubah dalam kata-kata, janji, komitmen, kita perlu waspada supaya jangan berubah dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bukankah kita ini adalah jemaat yang dapat digambarkan sebagai batu-batu yang dibangun di atas batu karang, yaitu Petrus sebagai pelopor. Jangan sampai kita berubah menjadi batu sandungan, karena kita memakai pemikiran kita sendiri, bukan pemikiran Tuhan. Kitalah yang semestinya menyesuaikan diri dengan apa yang dipikirkan Allah. Percaya dan mengikut Yesus berarti percaya dan mengikut Mesias yang menderita, mati dan bangkit. Jangan diubah dengan konsep manusia yang mau enak-enak saja, hidup mudah, dan selalu sukses menurut ukuran dunia. Percaya dan mengikut Yesus yang menderita, mati dan bangkit, berarti terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Mau menderita sebagai pengikut Yesus dan berjalan di belakang Yesus. Amin.